Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati berdasarkan protokol Bapak Gubernur Kabupaten Ekonomi, yang saya hormati Sekda Kecamatan Purwokerto Bapak Sahijo, yang saya hormati Kepala Desa Purwokerto beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi DPD Kecamatan Purwokerto Bapak Surono, yang saya hormati Bapak Gabinsa dan Gabin Kantismas Desa Purwokerto, yang saya hormati pendamping kecamatan dan pendamping desa, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPD Kecamatan Purwokerto yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat sehat, rahmat sempat untuk menghadiri acara pertemuan Forum Komunikasi DPD se-Kecamatan Purwokerto. Sebelum acara yang mulai, saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga laporan kegiatan, keempat inti materi pertemuan, kelima lain-lain, keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah acara berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD Desa Purwokerto selaku tuan rumah kepada Bapak Sarwadi. Waktu kami aturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Camat Purwokerto, yang kami hormati Bapak Sekda Purwokerto, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Purwokerto beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Ketua Forum DPD Kecamatan Purwokerto, Bapak Gabinsa Gabin Kantismas, Bapak pendamping kecamatan dan kepala desa, serta Bapak Ibu anggota DPD Kecamatan Purwokerto yang pada kesempatan yang berdasarkan rawuh. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan hikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa silaturahim berjumpa di pendopo politik Purwokerto. Hari ini berbahagia untuk yang selanjutnya di sini kami atas nama rekan-rekan DPD di Purwokerto yang pertama menghaturkan selamat datang kepada hadirin semuanya yang telah berkenan menaruh di Balai Desa Purwokerto. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Desa Purwokerto dan perangkatnya yang telah memberikan fasilitas tempat dan segala sesuatunya sehingga bisa terlaksananya kegiatan silaturahmi DPD Kecamatan Purwokerto ini. Kami juga mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Camat Purwokerto, Bapak Sekda yang telah meluangkan waktunya berkenan rawuh di acara silaturahmi DPD Purwokerto kebetulan pada saat ini berarti untuk selanjutnya di sini kami atas nama rekan-rekan
BPD di sekolah atau maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam rangka melaksanakan kegiatan ini barangkali di rumah dan juga menyambut kemajuan panjenengan banyak hal yang kurang berkenan. Di sini kami sedikit akan menyampaikan yang menjadi kegiatan kami di BPD Desa Polokarto selaku mitra kerja dari Desa Polokarto. Tentunya segala hal yang berkaitan dengan kebijakan yang melibatkan antara Komdes dan BPD, alhamdulillah sampai sekarang ini kita dengan Polres Desa bisa terjalin dengan harmonis dengan baik, dan ini akan selalu kita jaga, kita peduli selama sehingga dalam rangka kita bersinergi kita akan lebih cepat. Kemudian kami BPD Polokarto juga mengadakan pertemuan rutin juga dari aspirasi dengan warga masyarakat kami dan banyak hal yang sudah kita kerjakan, termasuk seperti yang sudah Bapak Ibu BPD Polokarto laksanakan. Itu pada yang nanti kita akan silaturahmi dan juga saling bermusyawarah bagaimana nanti kita sebagai mitra kerja pemerintah desa nanti bisa bekerja kita yang lebih baik ya, dan bisa turut bersama membangun desa kita. Saya kira itu yang sudah kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Koordinasi di BPD Kecamatan Polokarto kepada Bapak Gubernur SPB waktu dan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Polokarto beserta sekjennya, yang terhormat Bapak Kepala Desa Polokarto dengan perangkatnya, dan juga Bapak Ketua BPD Desa Polokarto dengan anggotanya, dan teman-teman BPD Kecamatan Polokarto yang terhadir. Terlebih dahulu banyak kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita akan bertemu dengan keadaan untuk melaksanakan pertemuan rutin kita bulanan rata untuk melaksanakan sebuah aktivitas pengelolaan BPD untuk bisa kontribusi yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepada Bapak Camat, saya akan sampaikan sedikit historis dari pada BPD ini. Jadi BPD ini waktu itu akhir tahun 2018 kami teman-teman BPD Kecamatan Polokarto mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Bapak Camat waktu itu, yang kemudian terbentuklah paguyuban BPD Kecamatan Polokarto. Adapun maksud dan tujuan kami waktu itu adalah agar supaya BPD Kecamatan Polokarto dalam melaksanakan tupoksi yang diatur oleh Perda 15 tahun 2017 itu mempunyai gerak langkah yang sama dalam memberikan kontribusi yang terbaik dalam memastikan masyarakat desa Kecamatan Polokarto. Dan 1 tahun kemudian akhirnya BPD Kabupaten terbentuk. Jadi BPD Kabupaten Polokarto ini lebih tua daripada Forum BPD Kabupaten Sidoarjo. Dan kebetulan Forum Kecamatan Polokarto menjadi salah satu pengurusnya, saya termasuk saya salah satu pengurusnya. Dan tambah juga Forum kemarin sudah memperjuangkan ke Pak Bupati yang melalui APBD Forum itu dibantu 5 juta. Maunya itu per tahun dapat bantuan Pak, tapi karena
sistem budgeting yang tiba tidak bisa tiap tahun, sehingga waktu itu diajukan Pak Bupati 2 tahun sekali, tapi karena inisiatif Bupati nggak tahu nanti masih dapat atau tidak, tapi harapan kami mungkin Pak Camat bisa membantu memperjuangkan untuk bisa dapat lagi. Jadi Bapak Camat, untuk kami PBB melakukan pertemuan rutin tiap 3 bulan sekali dalam rangka untuk sharing masing-masing tupoksi PBB, terus minasnya masing-masing bisa untuk kita koordinasikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Juga salah satu langkah konkret kami Bapak Camat bahwa sesuai dengan pasal 55 Perda 15 tahun 17 itu BPD, salah satu hak BPD adalah untuk peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas itu merupakan salah satu hak kami yang untuk diberikan oleh biaya berwenang. Namun dalam rangka kami membantu pemerintah yang belum kunjung datang pelaksanaan BIMTEK, kami baru sudah melaksanakan BIMTEK 2 kali Pak, untuk tahun kemarin yang Pak Camat Rabu juga itu sudah BIMTEK yang kedua kalinya. Jadi BIMTEK itu dalam rangka kami membantu pemerintah, di mana yang saya sebutkan tadi pasal 55 itu berhak mendapatkan peningkatan kapasitas. Nah, juga kami berhenti bersama untuk melaksanakan BIMTEK mandiri, iuran juga Bapak, sehingga itu butuh kontribusi kami dalam memberikan karya terbaik untuk masyarakat bisa sekecepatan melompat. Itu kami dari BPD juga mengucapkan selamat kepada Pak Camat yang baru, karena baru pertama kali kita bisa bertemu ini, dan saya terima kasih sekali Bapak Camat berkenan hadir untuk nanti bisa berikan arahan kepada kami BPD bagaimana kami untuk bisa berkarya di dalam ini. Satu lagi Bapak Camat, kami permohonan kami mungkin di suatu waktu ada ketemu kerja antara kepala desa dan BPD, sehingga perlu sinergitas dalam rangka untuk saling memahami tupoksi. Karena bagaimanapun juga Pak, terkadang kita itu karena belum saling memahami tupoksi masing-masing, terkadang ada diskomunikasi. Nah, sehingga dalam rangka sinergitas itulah kami memohon kepada Camat mungkin bisa menghadirkan BPD yang bawa kita untuk bisa bersama-sama untuk temu kerja dengan dasar aturan yang kita masing-masing. Saya kira demikian. Selanjutnya kepada Bapak kami mohon berkenan untuk memberikan arahan kepada kami, juga kami bisa memberikan karya yang terbaik untuk masyarakat di desa sekitar. Terima kasih untuk Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian berikutnya yang Kepala Desa Purwokerto kepada Bapak Silur SE waktu kami. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak berhasil alamin dan berkata Assalamualaikum Bapak Camat Purwokerto, Bapak Heri Mulyadi, yang dihormati lagi panjenengan Bapak Sekda Purwokerto, Bapak Kadisdel, saya yang hormati Bapak Ketua Forum DPD Kecamatan Purwokerto, panjenengan Bapak Surono SPD, yang hormati Bapak Kosinsa, Bapak Babin Kamtibmas yang pada kesempatan pada siang hari ini sudah berkenan hadir. Yang saya hormati pendamping tingkat kecamatan maupun tingkat lokal desa yang saya hormati. Yang saya hormati semua anggota BPD beserta sekretaris ya, salah satu anggotanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sangat saya hormati, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua BPD Desa Purwokerto beserta anggotanya, Bapak Sarwati,
Yang saya hormati dan saya banggakan juga perangkat desa Purwokerto yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan mungkin ada tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat tempat alhamdulillah dapat berkumpul bersilaturahmi di pendopo Balai Desa Purwokerto dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tapi usaha punten kalau di sini adalah Jawa. Yang selanjutnya kami pemerintah Desa Purwokerto mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktu penggalian pada kesempatan siang hari ini. Kami selaku pemerintah Desa Purwokerto ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelebahan kanthi mardikanipun penggalih. Jawa nyuwun pangapunten, mungkin ageng kula nampi kelawan panjenengan, dawa panjenengan sawetawitipun saestu kirang wujud krana kula tansah nyuwun pangapunten ingkang sakageng-agengipun. Kalajengan mangke monggo sakwetahipun wonten acara forum BPD tingkat kecamatan menika, sakwetahipun mangke kula aturaken dhateng Pak Sarwadi selaku Ketua BPD wonten ing Desa Purwokerto, kalajengan monggo dipun jalin sinergi antara pemerintah desa dengan BPD, baik BPD setempat maupun BPD tingkat kecamatan. Besar harapan kami adanya sinergi yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan untuk warganya masing-masing. Dan selanjutnya, mohon maaf kalau di Desa Purwokerto itu Pak sinyalnya rada angel. Mungkin HP panjenengan ini kok ngirim WA, ngirim apa kan angel ngoten nggih. Insya Allah di Desa Purwokerto ini tersedia Wi-Fi dengan bisa akses dengan password tidak pakai kecil semua tanpa spasi. Dengan namanya ruang akses bicara, ruang akses. Jujur mawon di wilayah pendopo niki Pak, kula niku dihubungkan di sini. Mungkin jenengan berarti wilayah misal gendeng niki. Mak boten niku mungkin mesti sinyale putus. Langsung mak tolak. Tapi ya ten mriki niki mungkin sinyalnya tidak begitu baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua ketidaknyamanannya. Dan yang pastinya kami mohon nanti beliau Bapak Bapak Camat Purwokerto, Bapak Heri Mulyadi untuk berkenan memberikan sambutan arahan kepada kita semuanya. Dan di sini kami selaku pemerintah Desa Purwokerto selalu menerima masukan arah dari panjenengan demi semuanya berjalan dengan baik. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan kepada panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan snack atau minum, monggo bisa dilanjut. Pangapunten, kami hanya menyediakan seperti itu, mudah-mudahan berkenan. Dan di sini juga kami sampaikan dari 17 desa yang sudah hadir, alhamdulillah sudah 15 desa yang absen, yang tidak hadir Benangsari dan Mombang. Monggo Pak, dipun rahati sakwonten dipun rumiyin. Monggo kami untuk minta tolong dengan saudaranya untuk sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Mulyadi selaku Camat Purwokerto. Monggo waktu sepenuhnya kami hadirkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapito, Pak Sekretaris Kecamatan Purwokerto, dan juga tadi saya sudah membawa Pak Hatta, Pak Kasih Pemerintahan Kecamatan Purwokerto yang ada kaitan dengan pemerintahan desa, dan nanti ada manfaatnya juga. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Purwokerto, Pak Untuk Jajarannya pemerintahan desa Purwokerto, Pak Lupa yang kami hormati Pak Ketua Pak Guyuban Forum BPD Kepala Purwokerto, dan yang kami hormati juga Bapak ataupun ibu-ibu ketua dan anggota BPD se-Kecamatan Purwokerto yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan rahmat hidayah sehingga bisa bertemu, berkumpul dan sekaligus bersilaturahim di pendopo Balai Desa Purwokerto, tentunya dalam keadaan yang walafiat dan kurang suatu apapun. Dan juga yang kami hormati teman-teman dari pendamping materi dan teman-teman pendamping desa dan juga pendamping lokal desa yang dengan setia mendampingi kita, membantu kita dalam hal untuk di pemerintahan desa dan juga kami yang ada di pemerintahan kecamatan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pada siang hari ini kami mohon maaf baru pertama kali ini kami bisa bertemu berkumpul di forum BPD Kecamatan Purwokerto. Tentunya kami tidak ada niat ketika ada undangan, tidak ada niat untuk tidak menghadiri, tapi ada berbenturan dengan kegiatan kami baik di tingkat kabupaten maupun kegiatan kami yang ada di tingkat kecamatan. Untuk itu kami mohon maaf bila baru pertama kali ini kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu-ibu anggota dari Ketua BPD Kecamatan Purwokerto. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan yang pertama, tentunya kami sangat berterima kasih, mengapresiasi dengan adanya keberadaan Pak Guyuban atau forum yang ada di Purwokerto, yaitu forum BPD, di mana di dalam forum itu tentunya akan terjadi sebuah interaksi, sharing, tukar pendapat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepribadian. Walaupun yang pertama, walaupun situasi pemerintahan desa satu desa dengan desa yang lain mungkin berbeda, iklimnya berbeda, suasana berbeda, namun tugas-tugas BPD tetaplah sama karena perbedaannya hanya satu. Kita berpedoman pada Perda 15 tahun 2016 lagi 17 Perda yang menjadi pedoman pegangan Bapak dan Ibu BPD dalam hal melaksanakan tugas di pemerintahan pusat. Yang kedua yang kami sampaikan juga sebelum masuk ke masalah BPD, yang pertama kami juga atas nama pemerintah Kecamatan Purwokerto juga banyak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak semua, Ketua dan anggota BPD Kecamatan Purwokerto, di mana posisi saat ini kita sudah bisa memposting APBD tahun anggaran 2022. Itu yang perlu kita garisbawahi dan perlu mendapatkan apresiasi. Karena apa? Ketika tidak ada sinergitas ataupun mitra kerja ataupun kerjasama yang kondusif harmonis, saya yakin APBD tidak bisa ditetapkan. Karena apa? Kita sudah paham semua bahwa sebuah perdes itu harus mendapatkan ataupun persetujuan antara pemerintah desa dengan BPD, itu yang menjadi permasalahan utama. Tanpa adanya persetujuan tidak ada yang namanya sebuah peraturan desa. Terus yang selanjutnya ketika saat ini kita sudah bisa memposting menetapkan APBD tahun 2022, tidak cukup berhenti di situ.
saat ini regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa seringkali muncul tengah-tengah perjalanan. Pada saatnya APBDes sudah diposting, mungkin ada peraturan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Itulah yang harus kita sikapi bersama. Peraturannya seperti apa, Bapak dan Ibu anggota PBD sudah tahu, seharusnya sudah tahu karena apa. Walaupun banyak sekali tugas, porsi utama di BPD adalah menyangkut regulasi pemerintahan desa. Regulasi. Pemerintahan desa akan berjalan ketika regulasi sudah ada dan ditetapkan. Karena apa? Regulasi menjadi pedoman Pak Kepala Desa selaku melaksanakan regulasi untuk menjalankan regulasi. Kalau kita tarik ke atas, boleh dibilang bahwa Pak Lurah itu eksekutif Pak BPD legislatif seperti itu. Tapi itu hanya sebuah gambaran di tingkat kabupaten, di mana eksekutif dari bupati dan sekretariat, ada legislatif dari DPRD kabupaten, dan ke atasnya ada DPRD provinsi, gubernur, dan juga DPR RI dan presiden. Kalau boleh dilihat, pemerintahan itu sama, baik pemerintahan desa sampai dengan pemerintah pusat. Regulasinya sama, mekanismenya juga sama. Kalau di pemerintahan pusat ada undang-undang, pemerintah desa ada perdes. Kalau di pemerintah pusat ada APBN, kita sudah bisa di APBDes. Di mana APBDes itu, walaupun itu di APBDes, APBD, APBN sama, rangkanya sama. Maka dia masih sama. Ada belanja langsung, belanja tidak langsung, dan yang lainnya sama. Cuman isinya aja yang berbeda, karena kita di tingkat pemerintah desa mungkin agak kecil, uang yang diatur juga kecil. Kalau di APBD, APBN mungkin banyak sekali. Tapi mekanisme sama, cara pembuatannya juga sama. Undang-undang ada tujuan antara eksekutif dengan DPR. Di provinsi juga sama, ada tujuan dengan DPRD kabupaten, provinsi, kabupaten, dan di desa juga ada tujuan dari BPD. Dan untuk itu kepada Bapak semua anggota BPD, kalau kita bicara tentang pemerintahan desa, itu adalah sebuah pemerintahan yang sangat menarik untuk dibicarakan. Setelah adanya Undang-Undang 6, pemerintah desa sangat menarik untuk dibicarakan, dan akan banyak diskusi. Untuk pemerintah itu tidak habis-habis didiskusikan berhari-hari. Itu pemerintah desa itu tidak akan habis, karena sangat banyak sekali kegiatan di desa. Yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia di desa boleh dibilang agak kurang. Bisa menetapkan APBDes-nya, bisa menetapkan perdesnya, tidak ada yang mendukung. Itu kalau di APBD, APBN mungkin ada konsultannya yang membikinkan. Tapi kalau desa otomatis Pak Kepala Desa dan perangkat desa dan juga anggota BPD yang membuat perdes. Terus yang berkaitan dengan produk hukum yang kami tekankan kepada Bapak Ibu BPD adalah yang berkaitan dengan produk hukum di pemerintahan desa. Produk hukum di pemerintahan desa yang tertinggi adalah di peraturan desa. Perdes adalah sebuah payung hukum yang tertinggi di pemerintahan desa. Di bawahnya ada Kades, SK Kepala Desa, dan mungkin yang lain-lain. Tapi tetaplah perdes itu adalah sebagai payung hukum di mana harus dilaksanakan. Yang berkaitan dengan produk hukum, harapan kami Pak Kepala Desa, Pak BPD harus tahu isinya seperti apa. Jangan sampai kita membuat produk hukum tidak tahu.
Nah, ketika kita tidak tahu apa yang ada di dalam Perda Hukum, otomatis perjalanan kita sebagai payung hukum otomatis sepertinya kita berjalan di tempat yang gelap kan, betul? Payung hukumnya tidak tahu, aturan mainnya tidak tahu, kita melaksanakan kegiatan. Itu jadinya seperti itu. Jadi perlu dipahami seperti itu. Terus untuk produk hukum monggo itu ketika itu produk bersama harus ada mempunyai untuk produk bersama-sama. Di BPD juga harus menyimpan mengarsipkan produk hukum. Banyak sekali perdes yang ada di desa. Mungkin Bapak Ibu BPD ada yang tidak tahu di perdesnya desa itu apa saja, kan ada yang tidak tahu, betul. Mungkin di desa ada perdes SOTK, ada kewenangan desa, ada penata guna tanah desa, mungkin ada perdes yang tentang keuangan APBDes, perubahan APBDes, mungkin perdes pertanggungjawaban dan sebagainya itu ada. Nah, itulah yang harus kita pahami dulu. Dan sebagai dasar kita pahami dulu perdes yang ada di desa itu apa toh, karena itu yang menjadi kunci kita melaksanakan tugas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika ada permasalahan kita kembalikan ke aturan main. Nah, itu kan yang paling utama kan itu, ketika ada permasalahan kita tinjau aturan mainnya seperti apa loh. Nah, ketika kita sudah tahu aturan main, saya kira tidak ada gesekan-gesekan yang ada di pemerintahan desa. Terus yang berkaitan dengan pemerintah dan BPD, harapan kami antara pemerintah dan BPD satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Pemerintah desa itu tidak bisa disebut pemerintahan desa bila mana tidak ada BPD-nya. Sama juga pemerintah desa itu ada BPD tapi Pak Lurah juga tidak ada. Nah, itu yang menjadi maksud saya seperti itu. Tidak ada yang ditinggalkan. Semua punya tugas pokok fungsi masing-masing yang beratur aturan main sendiri. Kalau kepala desa mungkin diatur di Perda nomor 10 ya, dengan keturunannya sebagainya yang sudah berkali-kali mendapatkan perubahan. Itu Perda tentang kepala desa. Pak BPD diatur dengan Perda nomor 15. Itu yang harus kita pahami, sehingga dengan pemahaman Perda hukum dan aturan main kita sudah paham posisi saya seperti apa. Nah, ketika boleh dibilang ketika desa itu akan menyelenggarakan sebuah perencanaan musdes. Nah, itulah BPD, ranahnya BPD musdes tentang perencanaan bulan Juni ya, kelas Juni ataupun Juli itu kan sudah harus ada musdes untuk pencermatan RKP tahun yang berkenaan dan sebagainya. Itu yang bisa kita pahami. Terus yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas BPD memang itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Dengan peningkatan kapasitas kita tahu keberadaan BPD dari tahun ke tahun, pemerintahan desa semakin kompleks kegiatan, harus tahu. Dengan peningkatan wawasan, ilmu dan serapan pemerintah desa mungkin bisa bertambah dengan narasumber ataupun dengan yang narasumber yang akan memberikan wawasan kita, sehingga kita bisa paham semua. Yang berikutnya kepada Bapak anggota BPD, pemerintahan desa saat ini bisa kami ulang kembali bahwa dengan adanya Undang-Undang 6 tahun 2014 ya, pemerintahan desa sepertinya desa itu baru lahir kembali. Paradigma sudah berganti. Desa sekarang sudah menjadi sebuah desa yang punya kekuatan untuk membangun desa yang sendiri. Boleh kami sampaikan, sebelum adanya Undang-Undang 6, paradigma desa adalah membangun desa. Itu sebelum ada Undang-Undang 6, paradigma itu membangun desa.
desa hanyalah sebagai objek pembangunan, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Paradigma itu dibalik ketika Undang-Undang 6 disahkan, yaitu menjadi desa membangun. Desa membangun, paradigma kita sekarang itu adalah desa membangun. Berarti subjek dan objek ada di pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang 6, dana desa dan juga bantuan keuangan, dana transfer semakin banyak yang dikucurkan ke desa. Itu menjadi kehati-hatian kita juga. Kita mengelola banyak kegiatan tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik akan menjadikan sebuah blunder juga bagi kita. Untuk itu kita jangan menganggap sedikit remeh tentang perencanaan, perencanaan yang nantinya sebuah perencanaan yang akhir menjadi sebuah APBD, sebuah dokumen perencanaan kita terakhir itu adalah di APBD yang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Itu yang menjadi sehingga ketika perencanaan harus tidaklah muluk-muluk tapi dilaksanakan, bisa dilaksanakan. Itu tidak kita berwacana sebuah kegiatan tapi pelaksanaan sulit. Tapi kita membuat perencanaan yang sederhana, bermanfaat, tapi itu di tahun yang akan datang dilaksanakan itu 100% bisa dilaksanakan di perencanaannya. Jadi tinggal visi misi RPJMD Pak Kepala Desa selama 6 tahun yang mungkin bisa dilaksanakan sesuai dengan Pak Kepala Desa bekerja selama 6 tahun. Harapannya kan seperti itu. Terus yang terakhir mungkin sudah kami sampaikan kepada Pak BPD Kecamatan Polokarto, ini anggaran tahun 2021 sudah mau berakhir, tahun berakhir. Kembali ke akhir tahun anggaran, yang menjadi permasalahan kita itu adalah menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Akhir tahun semua sibuk, akhir tahun semua baru dilaksanakan baik itu yang berinfra maupun pemberdayaan maupun pembinaan dan lain-lain. Itu yang menjadi kendala kita ketika pekerjaan tertumpuk di akhir tahun. Pastilah pekerjaan itu ibaratnya uyak-uyakan, cepet-cepetan dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa menjadi pelajaran kita supaya di akhir tahun itu tidak terjadi penumpukan. Jadi itu bisa dilaksanakan sebuah perencanaan mulai Januari sampai dengan Desember. Alhamdulillah mulai Januari kita sudah bisa, harapan kami DD-ADD bisa cair Pak tinggi. Nah, terobosan kita kan seperti itu. Ketika APBD kita bisa tepat ini, mungkin tidak mungkin, seharusnya dan wajib DD-ADD tahap 1 bisa dibuat proposal pencairan. Jadi pemerintah bisa punya tenggang waktu 1 tahun full untuk melaksanakan APBD-nya. Kita bisa beranggapan desa itu saktinya itu kemarin itu APBD baru ditetapkan bulan Mei, kadang ada yang mungkin bahkan ada yang ditetapkan APBD itu bareng dengan perubahan APBD. Itu mungkin sudah sejarah, kita anggap sejarah. Tapi desa itu bisa melaksanakan. Kehebatannya seperti itu, nanti tidak paham seperti apa, tapi desa itu bisa melaksanakan APBD 1 tahun itu hanya dalam waktu 6 bulan. Padahal syarat untuk pencairan APBD harus tetapkan terlebih dahulu. Mungkin masalah ataupun kisah-kisah seperti itu tidak akan terulang kembali karena kita sudah bisa
menetapkan APBDes di akhir tahun anggaran, sehingga pemerintah desa, Pak Lurah bersama dengan jajarannya dan juga Bapak Ibu BPD Purwokerto bisa melaksanakan dokumen rencana APBDes 1 tahun, sehingga bisa ada tenggang waktu yang cukup untuk melaksanakan sebuah dokumen di APBDes di desa masing-masing. Mungkin itu Bapak Lurah dan juga Pak Ketua Paguyuban dan juga Bapak Ibu Ketua Anggota BPD Kecamatan Purwokerto yang bisa kami sampaikan. Harapan kami pada tahun 2022 anggaran rekening untuk peningkatan kapasitas ada di Pak Tri LBD, monggo itu dilaksanakan, disetting seperti apa, dengan materi seperti apa, tapi pada intinya demi kebaikan pemerintah desa masing-masing di Kecamatan Purwokerto, ya seperti itu. Jadi tidak ada saling mencurigai antara pemerintah desa dengan teman-teman yang ada di BPD. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah desa seperti terdiri dari seperti itu yang kita pahami berikut. Itulah yang harus disinergikan. Kadang gesekan, beda pendapat, ataupun suatu hal yang dimungkinkan muncul pergesekan dapat diselesaikan dengan cara apa? Dengan aturan main yang kami sebutkan di muka tadi. Aturan mainnya seperti apa, Pak? Jadi kita bisa paham. Kalau itu memang domainnya BPD, yang monggo Pak Kepala Desa ya harus manut, ataupun kalau itu domainnya pemerintah desa ya harus didukung oleh Bapak Ibu anggota BPD, kan seperti itu. Jadi tidak ada gesekan yang menjadikan perpecahan sehingga tidak jalannya pemerintahan desa kan suatu hal yang harus kita hindarkan di saat-saat di era-era seperti ini. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa kita sambung lagi di lain kesempatan, dan juga bisa kita sambung lagi kami di Kecamatan Purwokerto selalu membuka pintu pada semuanya mawon, masyarakat dan juga apalagi lembaga pemerintah. Monggo di kecamatan kita bisa sharing, kita bisa berbincang-bincang, bisa menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali selaku Camat Purwokerto atas sambutannya. Acara selanjutnya perkenalan Sekretaris Camat Purwokerto yang baru, sekaligus menyampaikan materi kepada Forum Komunikasi BPD Sekecamatan Purwokerto. Kepada Bapak Kasijo, waktu sepenuhnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara kami untuk berperkenalan dengan Bapak Usman. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan Balai Besar Purwokerto. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kasih Pemerintahan Purwokerto yang kami hormati, Pak Lurah dan Bapak Ketua BPD Kecamatan Purwokerto, juga anggota yang kami hormati, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas juga ya, kami banggakan. Tidak lupa lagi Bapak pendamping kecamatan, juga pendamping desa, Pak Tri yang kami hormati. Sebelumnya kami
ingin memperkenalkan diri Pak. Saya nama Kasijo, alamat sudah Purwokerto Pak, rumahnya Pak Sugioso. Dalam rumahnya di Tepi Sari, Dukuh Karangale, dengan anak 3 dan istri 1. Alhamdulillah kami diberi kesehatan dan bisa diberikan amanah di Kecamatan Purwokerto mendampingi beliau Bapak Rahmat Bapak Heri untuk menjalankan kegiatan di pemerintahan Kecamatan Purwokerto. Dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, bapak-bapak, bahwa kami cuma alamatnya di Dukuh Tepi Sari Pak, bila berkenan lewat bisa mampir di Dukuh saya. Kurang lebihnya itu Pak perkenalan saya. Nanti kalau saya masih berpanjang tidak dikatakan Pak Lurah katanya lomba-lomba itu demikian. Apabila ada kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.